Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat pagi. Okay, today, so we're gonna keep going on our discussions that has been postponed yesterday karena ada acara kampus ya. So today I have to discuss, I have to explain to you, okay, our next topic. Ya, good. Kalau last week waktu last meeting ya, last week berarti betul. Last week itu I have already assigned you to do summary ya. Walaupun cuma satu orang yang mengirimkan summary, padahal summary-nya tentang bahasa Indonesia ya. Jadi teksnya bahasa Indonesia dan it is easy. I don't know why just one of you that send the summary to me. Oke, last week itu kan materinya adalah micro teaching ya. Jadi basic concept of micro teaching. Oke, summary-nya sudah sangat bagus sekali, ringkas ya. Kemudian ya tidak susah untuk difahami karena memang bukan English text. Oke, good. Hari ini kita akan melanjutkan kembali ya, topik selanjutnya dari micro teaching apa itu? Yakni adalah the cycle of micro teaching atau siklus micro teaching ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Good. Ini tentunya kalian bisa baca dan ini mudah untuk difahami ya. Tapi saya harus menjelaskan juga biar saya tidak hanya meminta kalian membaca tapi tidak ada penjelasan terkait topik ini begitu ya. Oke, secara umum ya, siklus micro teaching itu kalau di buku ini terdiri atas 6 langkah. Walaupun saya lebih suka mengklasifikasikannya menjadi 4 langkah ya. Jadi 4 langkah ini adalah, pertama adalah planning. Jadi sebelum melaksanakan micro teaching, we need to plan everything, okay, that we are going to deliver in our teaching process. Jadi di bagian planning ini nanti kita akan membuat yang namanya micro planning ya, salah satunya ya. Kemudian planning sudah, yang kedua adalah siklus dari micro teaching adalah teach atau implementation of teaching. Jadi kita ngajar langsung, kalian ngajar langsung, not kita ya, karena saya sudah mengalami ini. Jadi you melakukan planning, setelah planning you benar-benar teaching. Tapi ya itu, seperti konsep dasar micro teaching kemarin, teachingnya tidak seperti real teaching ya, karena konsepnya kan micro teaching. Oke, waktunya lebih waktunya lebih dipersingkat. Kalau yang umumnya 2 kali 45 menit ya, bisa dipersingkat jadi 15 sampai 20 menit ya. Oke, jelas ya. Kemudian itu plan, teach. Kemudian yang ketiga feedback. Feedback. Oke, feedback ini umpan balik ya. Umpan balik dari siapa? Jadi kalau untuk plan dan teach itu tugasnya kalian sebagai teacher trainee atau calon guru ya. Sedangkan feedback itu tugas saya. I myself will assess you and then I'm going to give you feedback. Nah, dari 3 cycle ini, maka kemudian apakah akan lanjut pada siklus keempat ya atau tidak? Apa itu? Replan, reteach, dan refeedback. Kalau semisal di bagian feedback, I have already seen you pass. Okay. Pass the 8 basic skills of teaching. 8 keterampilan dasar mengajar, you sudah lolos, sudah bisa, sudah cakap, sudah mampu, sudah bisa mempraktikannya dengan percaya diri, maka you don't need to do replan, reteach, dan refeedback. Jelas ya? Tapi kalau you fail, oke, kemudian di bagian feedback saya masih merasa you masih kurang, oke, kayaknya ada yang kurang di bagian basic skill. Kayaknya micro planningnya kurang bagus. Oke, kemudian masih terlihat gugup. Oke, masih kurang lancar membuka dan menutup pembelajaran. Maka saya bisa saja, I will assign you to do replan, direncanakan ulang.
reteach, diajar ulang, dan saya akan juga re-feedback, memberikan feedback ulang. Ya, jelas ya. Jadi siklus micro teaching ada 4 ya, 6 boleh ya. Apa saja? Plan, teach, feedback. Nah, baru kemudian kalau di feedback ini gagal, baru replan, reteach, refeedback. Oke, jelas ya. Oke, good. Kira-kira kalau digambarkan itu ya seperti ini ya. Ya, ini sama seperti penelitian tindakan kelas ya, PTK. Nah, good. Kita akan bahas itu, kita bahas satu persatu ya. What is plan? Nah, good. Rencana atau plan dalam siklus micro teaching merupakan kegiatan untuk memilih keterampilan mengajar yang akan dipraktikkan dan menyusun micro planning. Jadi ada 2 hal that we do in planning. Apa saja? Pertama menyusun micro planning ya. Kemudian memilih keterampilan mengajar yang akan dipraktikkan. Keterampilan mengajar itu ada berapa, Mister? Next week kita akan sudah mulai masuk ke 2 keterampilan mengajar pertama. Ya. Jadi ada 8 basic teaching skills ya. 8 basic teaching skill, walaupun kalau di menurut si Cooper dan Allen itu ada 15, tapi yang kita akan cover itu nanti hanya ada yang 8 saja. Jadi di bagian planning kita melakukan 2 hal. Pertama, making micro planning, dan kemudian choosing appropriate basics teaching skills. Jelas ya? Good. Kalau menurut Cooper dan Allen tahun 1970 ya, page 21 until page 23 mengemukakan 15 komponen keterampilan mengajar yang terkait dengan pengajaran mikro. Apa saja? Yang pertama adalah fluency in asking question, probing question, higher order questions, divergent, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca untuk bagian ini, tapi saya akan fokus pada 8 keterampilan mengajar yang akan kita cover mulai minggu depan. Apa saja? Yang pertama adalah keterampilan bertanya, how you ask, ya, how you ask to your students, ya. Kalau semisal pada suatu kondisi you setelah menjelaskan, you melihat siswa you sepertinya antara paham dan tidak, kemudian you meminta silakan ada tanggapan begitu, mereka just silent, maka what you are going to do is asking the question to them, nanya ke mereka. Nah, bagaimana cara bertanya? Nah, itu akan kita cover mulai minggu depan karena itu masuk 8 basic skills dalam micro teaching. Oke, keterampilan bertanya. Oke. Nah, hal itu tujuannya untuk kita mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Jadi kalau kita udah jelaskan, mereka kok diem begitu, maka you boleh tanya ke mereka. Ya. Jadi tidak perlu, kalau mereka bertanya kepada kita, it's okay. Tapi kalau misal ada suatu kondisi di mana mereka diem, ya, paham, mereka diem saja begitu paham, dan you melihat ada gesture yang tidak enak untuk dipandang, yang menunjukkan bahwa mereka antara bingung dan paham, maka you boleh bertanya kepada mereka. Nah, itu adalah keterampilan bertanya yang harus kita kembangkan lagi sehingga kalian terampil. Kemudian keterampilan yang kedua adalah kalau sudah keterampilan bertanya, maka keterampilan memberi penguatan, ya, giving reinforcements. Ya, ini jelas untuk sangat penting sekali berkaitan dengan memberi respons positif ya. Jadi yang seperti ini nih ya sangat dibutuhkan karena hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak tampak tapi sangat meaningful. Contoh, you ya sedang menjelaskan kepada siswa terkait simple present tense. Ya. Kemudian mereka paham, ya, tapi karena simple present tense itu
apa ya, ngebuat mereka bingung kok present tense sekarang, tapi contohnya present tense adalah kegiatan sehari-hari. Nah, kan begitu kan ya. Di present itu kan sekarang kalau artinya. Tapi contohnya kegiatan sehari-hari ini saya bingung. Maka penting untuk kita giving reinforcement, untuk memberikan penguatan terkait materi tersebut agar dia tidak bingung, agar pemahamannya tidak gantung. Ya. Ya kan present tense. Present itu sekarang, tapi contohnya adalah kegiatan sehari-hari. How can it be? Ya. Atau penggunaan model ya, will dan would. Katanya will untuk future, would untuk past future. Tapi kenapa di dalam model boleh dipakai dua-duanya? I would boleh, I may boleh, I might boleh. Nah, you harus bisa memberikan penguatan di bagian sini. Ya. Tidak hanya itu juga, ya. Hal ini juga terkait dengan perilaku siswa. Perilaku siswa, ya intinya kita mempertahankan perilaku positif mereka. Ya. Jadi aspeknya bisa dalam pelajaran atau perilaku mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan menggunakan variasi. Menggunakan variasi ini agar tidak membosankan di kelas ya. Jadi bisa setiap you datang you beri game dulu ya. Setiap you datang you seolah-olah punya pertanyaan banyak sekali dan mereka harus jawab, dan siapa yang bisa jawab mereka dapat hadiah, mereka dapat reward begitu. Atau you datang you minta mereka untuk nonton video yang berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis variasi, dan itu adalah masuk dalam kategori yang akan kita bahas untuk add basic skills. Kemudian keterampilan menjelaskan, this is the most important thing ya menurut saya, karena di bagian sini tidak semua orang bisa menjelaskan. Begini, kalian pernah lihat enggak sorry kalau kalian mungkin melihatnya kan kami dosen-dosen ya, tapi kalau zaman saya kuliah dulu ada dosen yang sudah gelarnya profesor, tapi tidak mampu menjelaskan, bukan tidak mampu ya, bisa menjelaskan materi tapi tidak mudah dipahami. Itu adalah termasuk dalam keterampilan menjelaskan materi. Jadi ada dosen-dosen yang gelarnya sudah profesor, tapi dalam hal teaching, dalam hal delivering materials masih sangat bermasalah atau ada kurang jelas, kadang penyampaiannya tidak runut, kadang suaranya kurang keras, tidak mencakup satu kelas, jadi kemudian kami bingung untuk bagaimana kami bisa memahaminya kalau mendengarnya saja susah. Nah, itu masuk dalam keterampilan menjelaskan. Ya. Nah, ini sangat penting. Menurut saya bagian paling penting adalah ini, karena if you are successful at delivering the material, okay, then your students will have more chance to understand it, ya, to absorb the material. Ya. Itu kenapa keterampilan ini nanti akan kita asah sedemikian rupa. Good. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran ya. Ini jelas ya. Jadi how we open, okay, the teaching and learning process, kemudian how we close ya. Pembukaan yang baik akan membuat kita atau menggiring kita kepada kegiatan inti yang baik. Oke, sedangkan penutupan yang bagus akan memberikan kesan positif terhadap pembelajaran tersebut. Itu kenapa pembukaan dan penutupan itu sangat penting ya. Jadi kalau di pembukaan you harus terlihat sangat antusias, semangat dan lain sebagainya, which has positive vibe ya. Karena itu akan menggiring kalian untuk masuk ke kegiatan inti ya, ini bagian deliver material yang lebih bersemangat lagi. Nah, tidak hanya pembukaan, penutupan akan membuat kalian akan menyisakan kesan positif kepada siswa kalian kalau kalian making good opening ya, dan closing. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ya ini ya kalau misal satu kelas disuruh work
group work, ya sorry, group work, mereka diminta untuk group work, kemudian you harus mampu membimbing kelompok-kelompok kecil tersebut. Ini nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas agar sesuai dengan harapan pembelajaran. Kalau ini masalah pengalaman sebenarnya ya, begini. Mengelola kelas itu tidak semudah yang dibayangkan karena kita akan bertemu dengan banyak sekali jenis orang. Jenis siswa, ada yang nakalnya naudzubillah, ada yang pendiam ya, ada yang barbar, ada yang pintar, ada yang ada yang fokus, ada yang baik ya. Nah, mengelola mereka ini itu bukan hal yang mudah. Kalau di bagian opening, kemudian bagian menjelaskan saja you kurang meyakinkan, maka mereka ini akan berulah di kelas. Itu kenapa ya saya bilang tadi openingnya harus bagus, harus semangat, karena you need to take their attentions. Kalian harus mampu mengambil perhatian mereka. Kalau mereka perhatiannya sudah tidak fokus, maka mereka akan sibuk sendiri. Sering sekali saya menemukan hal ini ya. Sering sekali, apalagi di anak-anak yang SMA. Wah, itu nakalnya naudzubillah. Celamitan, apa sih celamitannya? Terus kemudian nyeletuknya juga kacau balau. Nah, apalagi kalian di usia yang tidak jauh berbeda dengan mereka. It's gonna be very hard to control them. Dan itu masuk dalam kategori keterampilan menciptakan dan mengelola kelas. Jelas ya. Dan terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan. Ya. Oke, ini berkaitan dengan seperti saya mengajar kalian yang di jumlahnya kecil ya. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Good. Itu untuk choosing appropriate basic teaching skills. Ya, tapi itu tidak akan kita lakukan hari ini karena itu akan masuk dalam ranah kita minggu depan. Ya, sekarang di bagian planning tadi ada dua kan ya. Yang kedua adalah adalah menyusun micro planning. Ya sudah, micro planning ini secara sederhana adalah ini RPP. Ya, ini saya skip ke bawah ya, kalian bisa baca nanti. Oke, ada 13 komponen yang disyaratkan oleh Kemdikbud. Pertama adalah identitas sekolah. Ini sudah saya share ya waktu mata kuliah semester lalu, yakni ILT Material Development. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema, subtema, kelas semester, materi pokok, kemudian alokasi waktu dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca ya. Good. Lantas Mister, kok cuma digitukan? Iya, karena saya ingin meminta kalian, tugas kalian hari ini adalah silahkan jangan hari ini dikumpulkannya ya, tapi starting hari ini sampai hari Minggu mungkin boleh. Minggu boleh dikumpulkan. Silahkan buat RPP. Ya, silahkan buat RPP untuk mata pelajaran tax report. Saya ulangi lagi. Oke, tugas kalian adalah silahkan buat RPP untuk mata pelajaran tax report. Oke, ya jelas ya. Good. Mister, saya kan bingung, saya tidak bisa membuat RPP. Saya sarankan kalian membuat sendiri karena saya akan tahu RPP yang dibuat sendiri dengan RPP yang hasil download atau ngambil di internet. Saya akan tahu betul, ya. Karena sebelum membuat RPP, sebelum kalian membuat RPP, saya sudah membuat RPP terlebih dahulu. Oke, karena ada komponen-komponen yang terkait, ya. Jelas ya. Good. Itu untuk tugas kalian hari ini, tidak usah terlalu rumit. Itu hal yang mudah. Karena nanti kita akan membahas itu, kita akan membreakdown cara membuat RPP dengan baik dan benar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kayaknya setelah mid test ya. Good. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya dari cycle atau siklus micro teaching. Tadi di bagian planning kita ada dua hal ya. Di bagian planning ada dua hal. Pertama adalah choosing appropriate basic teaching skills. Yang pertama, yang kemudian making micro planning. Dua, sudah selesai. Planning sudah, kita masuk ke teaching. Ya, di bagian teaching ini ya sudah you ngajar ya.
you ngajar ya. Merupakan tahap kedua setelah merencanakan dalam siklus micro teaching. Tahap ini merupakan tahap eksekusi atas micro planning. Jadi RPP yang sudah you buat, okay, you must stick to the lesson plan. Mulai dari materinya, boleh ada pengayaan boleh. Kemudian untuk mengetahui apa namanya soal-soal tersebut, you kasih soal di akhir untuk mengetahui apakah mereka sudah absorb the material, ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya itu juga harus sesuai dengan apa yang you rencanakan, ya. Teaching adalah implementasi dari micro planning. Jadi gambarannya ada di micro planning, eksekusinya ada di teaching. Oke. Sebenarnya ada aspek-aspek penting ya, aspek-aspek yang harus diperhatikan ya. Jadi di Brown 1991 menyarankan guru yang merasa belum mampu bersikap hidup. Jadi guru itu menurut Brown itu diminta untuk, jadi if you are teacher trainee, you must be alive. Kalian harus bersikap hidup. Bersikap hidup itu apa? Jadi ada beberapa komponennya. Apa saja ini ya? Bersikap hidup itu adalah oke, seperti gerakan jalan guru. Look, teacher trainee itu kadang karena mereka baru masuk ke dalam lingkungan yang tidak pernah mereka masuk sebelumnya. Mereka jangankan duduk ya, jangankan jalan mengitari kelas. Duduk aja mereka bingung. Kenapa? Ya karena mereka belum terbiasa. Mereka masih takut-takut, kemudian mereka masih ngerasa sungkan dan lain sebagainya, tidak pede dan lain sebagainya. Nah, makanya dikatakan oleh Brown, jadi guru yang alive itu salah satunya gerakan jalannya, ya. Jadi aktif dalam gerakan jalannya, kemudian gerakan tubuhnya, ya, verbal language-nya, eye contact-nya, kemudian kadang kita harus diem begitu ya. Kemudian pola interaksinya dan pola saluran lahiriah. Seperti apa sih ulasannya? Kita lihat saja dulu ya. Oke, kita lihat di gerakan jalan guru. Guru dapat menggunakan gerakan jalan perlahan untuk menyatakan keramahan dan persahabatan kepada siswinya. Ya, ini disarankan begitu. Jadi you boleh mengitari kelas. Ya, kalau saya sendiri, saya pribadi zaman dulu tuh saya mengitari kelas karena jumlah kelasnya banyak. Apalagi untuk, tapi ya tidak pas ini ya, tidak pas dari opening, dari pembukaan pembelajaran kita sudah keliling kelas, tidak. Ada waktu-waktunya. Contoh begini, ketika kita menjelaskan dan ada PowerPoint di depan, nah kita boleh keliling sambil menjelaskan. Tuh. Atau ketika mereka melakukan tugas atau mengerjakan tugas, nah kita boleh keliling sambil melihat mereka. Jalannya ya enggak perlu terburu-buru, enggak perlu terlalu lambat. Jadi santai saja. Itu adalah fase monitoring kita dan fase meyakinkan kita bahwa yang bertanggung jawab di kelas itu, ya, yang mengatur di kelas itu adalah kita, ya, begitu. Ini untuk gerakan jalan. Kemudian gerak-gerik tubuh, ya. Semua gerak-gerik tubuh mengandung arti. Gerakan tubuh merupakan salah satu unsur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Ya, intinya apa namanya? Ini masalah verbal ya, verbal language ya. Jadi gunakanlah verbal language yang bagus, jangan terlalu takut kepada mereka ya. Karena mereka saja ya, walaupun mereka bisa dikategorikan pintar, tapi kalian lebih berpengalaman. Kalian sudah terbiasa untuk presentasi di depan umum pada waktu kuliah. Ya, kemudian kalian sudah terbiasa dengan berinteraksi dengan semua jenis, berbagai jenis tipe mahasiswa teman-teman kalian, maka kalian tidak perlu takut, tidak perlu kurang pede pada saat menghadapi mereka. Jadi gerak-gerik tubuh kita harus ya selaras. Oke. Kalau saya ya kadang begini, kalau saya waktu monitoring mereka, ya kadang saya tangan saya di belakang begitu. Nah, itu adalah gerak-gerik tubuh yang menunjukkan bahwa kita pede, kita nyaman di kelas tersebut. Oke, kemudian kontak dan gerakan mata. Ingat ya, eye contact. Eye contact. Eye contact is very crucial. Baik itu di public speaking, apalagi di kita ngajar seperti ini. Kalau you sudah memberikan eye contact kepada mereka, semacam ada
proses di bawah alam sadar yang menunjukkan kepada mereka bahwa gurunya itu loh saya. You must obey what I instruct you. Begitu. Kemudian setiap kali kalian ngobrol sama mereka eye contact, ketika menjelaskan itu eye contact. Jangan takut-takut. Ya. Makanya saya pengen lihat kalau kalian ngajar langsung itu bagaimana. Karena nanti itu akan bisa memberikan saya insight, and saya akhirnya bisa memberikan feedback yang baik dan benar kepada kalian. Ya, good. Oke, ngajar itu bisa yang kayak itu ya. Saya ke pengalaman saya dulu. Ngajar itu bisa di kelas, di sekolah gitu. Nah, yang rumit lagi kalau misal kalian ngajar di kursusan. Itu siswanya kalau misal yang bandel-bandelnya naudzubillah. Sombongnya naudzubillah karena mereka di kursusan ini adalah anak-anak orang kaya. Nah, itu kalau kalian tidak bisa membawa diri, tidak bisa menguasai 8 basic skill itu, maka banyak sekali saya melihat teman-teman saya yang tidak nyaman dan tidak kuat ngajar di kursusan. Padahal secara nominal itu we get a lot of money, ya, quite a lot of money. Nah, makanya kita harus benar-benar mampu dan paham membawa diri ke dalam kelas. Pastikan ya dan camkan di dalam diri kalian bahwa kalian adalah gurunya. Jangan sampai mereka yang ngatur. Kalian yang paham materi, kalian yang mampu mengarahkan mereka. Nah, hal-hal ucapan-ucapan seperti itu secara di bawah alam sadar itu akan membuat kalian percaya diri. Percayalah sama saya. Ya. Good. Kita masuk ke selanjutnya, kontak dan gerakan mata sudah, kebungkaman guru. Nah, ini kadang-kadang kita harus diem ya. Jadi jadi kita berhenti sejenak itu untuk ya untuk memastikan kita ngelihat situasi ya. Dia merupakan bahasa berhenti sejenak sebelum mengatakan suatu hal yang bersifat penting merupakan cara efektif untuk meminta perhatian. Jadi kayak you take silence while you are explaining, you diam begitu, mereka akan akhirnya they stare to you. Nah, itu adalah salah satu untuk meminta perhatian ya. Kemudian penentuan fokus, kadang guru ingin siswanya menaruh perhatian fokus kepada suatu objek dan gagasan pada itu, sebaliknya guru menggunakan kombinasi pemusatan gerak-gerik dan kata-kata. Ya sudah, ini adalah cara-cara yang akan you pakai untuk mereka agar fokus begitu ya. Kemudian pola interaksi dan G ya. Pola interaksi dibutuhkan guru untuk tetap memperoleh perhatian siswanya. Guru yang terlalu banyak bicara biasanya akan kehilangan perhatian siswanya. Dalam hal ini perlu variasi pola interaksi, yaitu guru kelompok, guru individu siswa, guru siswa, dan guru siswa-siswa. Ini ya. Pola interaksi harus banyak dibuat ya, karena jenis-jenis siswa tidak sama. Mereka kadang ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat langsung. Ya, ini berkaitan dengan learning style ya. Ada yang visual, ada auditory, ada kinestetik. Jadi pastikan you tahu betul kriteria mereka, mana yang kinestetik, mana yang visual, mana yang auditory, sehingga you memberikan treatment yang pas ya, sehingga mereka tetap terjaga fokusnya. Kalau misal auditory mereka ya sudah, you banyak ngoceh boleh. Kalau misal mereka visual ya biarkan mereka banyak melihat. Kemudian kalau mereka kinestetik ya let them practice. Dan yang terakhir adalah pengaliran saluran lahiriah. Sebagian besar waktunya guru menggunakan isyarat-isyarat mulut dan mata secara serentak. Dengan kata lain, guru berbicara sambil memberikan isyarat. Ya jelas ya, ini you ngomong sambil memberikan isyarat. Ya intinya ini adalah kolaborasi antara ngomong, kemudian verbal language, eye contact. Ya. Nah kalau sudah itu bagus, maka you akan tetap menjaga fokus mereka. Good. Itu di bagian teaching ya. Saya rasa ini sudah tidak ada lagi itu untuk penilaiannya. Oke, tapi tidak perlu, yang penting you tahu saja. Oke. Sekarang masuk ke yang paling penting, ini adalah saya ya. Jadi kalau planning dan teaching itu adalah fokus kalian ya, your main concern. Kalau feedback itu adalah bagian saya. Nah, saya kalau misal sudah melihat kalian doing micro teaching, oke, saya sudah melihat your micro planning RPP kalian, kemudian your opening and closing di pengajaran, your delivering material, kemudian your reinforcement,
your variation making dan lain sebagainya tadi itu, maka kemudian saya akan memutuskan apakah you passed the micro teaching, apakah you have already master the 8 basic skills atau masih ada yang kurang. Maka kemudian saya akan memutuskan, ya, saya akan berikan feedback dan saya akan memutuskan apakah you akan melakukan replan, reteach, dan saya akan melakukan feedback atau tidak, gitu ya. Ini di bagian feedback. Ini apa namanya? Ini untuk feedback ini, ya, ini tidak berkaitan dengan kalian, ya, teori-teori feedback ini berkaitan dengan saya. Feedback yang efektif menggambarkan situasi dan perilaku, pernyataan yang mengevaluasi atau menghakimi penampilan cenderung membuat penerima defensif. Ini adalah materi saya. Jadi ini adalah untuk saya, sedangkan untuk teaching dan planning tadi itu untuk kalian, ya. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak untuk feedback. Yang pasti adalah saya akan menilai kalian seadil mungkin, seobjektif mungkin, ya. Karena nanti di micro teaching dengan ada atau dengan tidak adanya real audience atau real students, itu akan sangat berbeda dengan kalau you harus benar-benar mengajar di kelas. Saya tuh pengen melihat kalian ya di micro teaching audiensnya teman-teman kalian sama dengan kalian micro teaching audiensnya adalah real students, karena akan memberikan perbedaan yang signifikan. Dan baru kemudian saya akan memutuskan apakah you pass or you failed, apakah you akan replan, reteach, dan refeedback atau tidak, ya. Itu saja, ya. Nah, itu adalah siklus untuk micro teaching pada hari ini, materi hari ini. Saya ingin mengingatkan lagi, silahkan tugas kalian adalah kalian membuat micro planning atau RPP K13 dengan materi text report, ya, dengan materi text report. Saya tidak tahu apakah kalian pernah diajarkan ini sebelumnya di mata kuliah lain. Kalau misal pernah diajarkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka silahkan buat semampu kalian, ya. Kemudian nanti di bagian konsultasi RPP kita akan membahas itu. Karena antara KI dan KD, kemudian tujuan sama indikator tuh harus berkaitan, berhubungan. Itu juga berkaitan juga nanti dengan penilaian. Contoh di KD kalian bahas text report. Di bagian penilaiannya, tugas yang kalian berikan tes deskriptif. Ya, keliru, gitu ya. Oke, kalau yang langkah-langkah pembelajaran sih tidak terlalu mudah, karena kita memang di K13 itu diminta untuk menggunakan pendekatan scientific approach, kan begitu. Nah, tapi yang ingin saya ini nanti adalah masalah tujuan pembelajaran, kemudian indikator, kemudian KI, KD, kemudian penilaian, ya. Silahkan dibuat dan dikirimkan ke saya paling lambat hari Minggu jam 23.59 atau jam 12 malam, ya. Thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Semoga kalian sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone.